Berjumpa kembali dengan saya Irawan, konsultan pajak dan konsultan bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai financial modeling. Ya, betapa perlunya financial modeling ini. Kenapa? Karena financial modeling ini kita perlukan ketika kita akan melakukan perencanaan untuk pertumbuhan. Jadi misalkan nih, kita mau bikin proyek baru, bikin perusahaan baru, atau mungkin sesuatu yang baru, aset-aset yang gede, misalkan saya di power plant gitu, harus ada kita bikin perencanaannya nih, harus kita bikin tuh financial modelingnya. Nah, jadi di situ, jadi adalah kita pengen tahu layak nggak sih usaha kita. Kalau nggak layak ya nggak usah diterusin gitu, ngapain gitu kan. Kalau memang nanti rugi atau mungkin malah nggak ini ya nggak usah dijalanin gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, pertama kali yang harus kita lihat adalah asumsi-asumsinya. Kayak misalkan asumsi dolar berapa, asumsi politik berapa, inflasi berapa. Nah, baru kemudian kita lihat kita bikin berapa pendapatan, berapa biayanya, berapa operasionalnya sehari-hari, ya capex sama opexnya berapa. Nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Misalkan IR berapa, payback periodnya berapa. Nah, dari situlah kita nanti bisa ambil keputusan. Karena kalau tidak ada itu ya kita nggak bisa ambil keputusan. Ya kan, misalkan, wah by feelingnya kayaknya apa gede, ya susah juga kan kalau by feelingnya aja. Feeling bisa salah, ternyata baperan doang, ya repot. Jadi segala sesuatu harus kita hitung dulu. Ya kita hitung dengan logika dan dengan secara keilmuan, oh harus kita hitung. Setelah kita hitung, baru kita ambil keputusan. Oh kayaknya kita harus ambil keputusan A, B, C, D gitu ya. Jadi itulah nanti perlunya kita bikin financial modeling karena nanti kita udah tahu nih kita akan bikin proforma neraca, proforma laba rugi maupun laba cash flow itu sampai 5-10 tahun ke depan. Jadi tergantung tadi kalau misalkan untuk proyek itu besar, jadi misalkan dia perlu sampai 6-8 tahun ya kita berarti mungkin sampai 10 tahun. Ya kan kalau 4 tahun berarti kita sampai 6 tahun atau sampai 5 tahun. Jadi kita sudah tahu sih kapan payback-nya. Tapi kalau tidak ada financial modeling itu kita nggak tahu nih kita bisa nggak layak nggak nih proyeknya ya. Jadi itulah pentingnya financial modeling. Jadi kita harus sebagai seorang pengusaha ya harus tahu, harus bisa menghitung. Paling nggak kita tahu lah kalau menghitung biasanya kan ada orang lain yang ngitungnya. Tapi kalau secara ini kita udah tahu dulu hitungannya kayak apa, hitungan pesimis, hitungan optimis dan hitungan sedang, hitungan yang normalnya kayak apa. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.